Sekali lagi shalom. Salam sejahtera sejahtera bagi kita semua ada di tempat ini. Hari ini kita ada di tempat ini untuk merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara? Ada sukacita Bapak Ibu Saudara? Kita bersukacita sebab Dia Yesus yang sudah naik ke surga akan memberikan rohnya kepada kita. Amin. Pagi hari ini kita memuji dan memuliakan Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Kami memuji memuliakan Engkau Tuhan. Kami meninggikan Engkau Tuhan Yesus. Amin Yesus. Sebab Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Engkau Allah yang layak kami muliakan. Amin Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin, kami memuji Engkau Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus.
naik ke surga. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Bersama Yesus kita menang di dalam peperangan. Haleluya.
hidup kami Tuhan Yesus. Engkau naik ke surga Bapa, tapi Engkau tidak meninggalkan kami sendiri, tapi Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus, agar Roh Kudus menjadi penghibur bagi setiap kami Bapa. Mari Bapa, Engkau curahkan Roh Kudus di tempat ini Tuhan. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu Bapa. Kuasai kami dengan Roh Bapa-Mu Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Ajar kami dengan firman-Mu, agar semakin hari semakin hidup kami lebih baik padamu Tuhan. Semakin hari semakin hidup kami diarahkan kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin Yesus. Mari di tempat di mana saudara berdiri saat ini, di situ saudara agungkan Tuhan. Di situ saudara tinggikan dan muliakan Tuhan, sebab Dia ada di sorga saat ini. Dia ada di sorga saat ini.
Haleluya, haleluya. Oh Tuhan, Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami tinggikan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Oh lawati kami umat-Mu, jamalah kami, jamalah kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya. Ku buka hati untuk Roh Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami Allah Maha. Haleluya. Oh, ku buka hati untuk Roh Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamalah, jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Hati kami terbuka untuk firman-Mu saat ini Tuhan. Hati kami siap untuk terima firman-Mu seutuhnya. Mari Tuhan nyatakan isi hati Tuhan bagi kami. Apa yang harus kami buat, apa yang harus kami lakukan untuk hidup kami adalah hidup yang senantiasa indah menyenangkan hati Tuhan. Dan mari Tuhan berkati hamba-Mu, menyampaikan kebenaran firman-Mu apa adanya, dan biarlah Roh-Mu berkarya bagi kami saat ini. Terima kasih Tuhan, dan saatnya kami siap dengar, terima firman-Mu seutuhnya. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, saudara perhatikan di sana ada 4 ayat yang akan saya baca, yang juga akan menjadi ayat pokok kita pagi hari ini. Yang mana dari ayat-ayat ini kita akan melihat pesan Tuhan buat kita, gereja akhir zaman. Mulai dari ayat 8, di sana Alkitab katakan begini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah berkata demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka.
Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Bapak Ibu, mari kita renungkan sedikit peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Bukan semata-mata Yesus naik dan meninggalkan kita. Bukan saja Yesus naik dan melupakan kita hari ini. Tetapi kenaikan Yesus di sorga perlu kita sadari dan perlu kita maknai bahwa Yesus menggenapi segala nubuatan yang ada di dalam Alkitab. Itu yang pertama. Sejak mulai dinubuatkan tentang kelahirannya, kematiannya, penderitaannya, dan bagaimana proses kebangkitan, dan bagaimana kita gereja diperintahkan untuk supaya mempersiapkan diri dalam kedatangannya kali yang kedua. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, hari ini sebenarnya suatu hari yang penuh sukacita dalam kehidupan kita. Hari di mana kita memiliki, atau hari di mana gereja Tuhan itu memiliki Tuhan yang hebat dan dahsyat. Tuhan yang naik ke sorga, Tuhan yang kembali ke tempatnya, Tuhan yang sedang menyediakan segala yang terbaik bagi gerejanya. Dan mestinya ini satu hal yang luar biasa untuk kita pahami hari ini. Bapak Ibu, bagi gereja Tuhan, saudara dan saya yang hidup di akhir zaman, kita semua sadari bahwa perjalanan hidup gereja tidaklah mudah. Perjalanan hidup gereja tidaklah semudah seperti yang mungkin saudara pikirkan hari-hari ini. Tetapi saya mau katakan terus terang dari mimbar ini, saya mau katakan sekalipun tantangan, sekalipun gejolak, sekalipun gereja ada di akhir zaman, di mana zaman akhir ini segala penggenapan dalam kebenaran firman Tuhan semakin nyata di depan mata kita. Tapi saya mau katakan gereja, saudara dan saya, perlu kita ingat, kita diperlengkapi dengan kuasa yang dari Tuhan. Ini dulu yang perlu kita pahami Bapak Ibu. Sebagai gereja yang di akhir zaman, perlu saya tegaskan lagi bahwa kenaikan Yesus ke sorga merupakan suatu berkat besar dalam kehidupan kita. Berkat yang bukan saja kita nikmati saat ini, tetapi berkat yang terlebih saudara dan saya akan nikmati dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Yaitu Tuhan sendiri katakan, aku pergi tidak meninggalkan kamu sendiri, tapi aku akan pergi kepada Bapa dan akan menyediakan tempat bagimu. Dan apabila itu semua sudah selesai, maka Tuhan akan datang kali yang kedua untuk menjemput kita bersama-sama Dia di awan-awan dan menempati segala tempat yang sudah disediakan. Yang setuju sama saya katakan amin. Puji Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, satu hal yang perlu saya tekankan pagi hari ini sebagai peringatan atau di mana kita mengingat kenaikan Tuhan Yesus, bahwa gereja harus memaknai kenaikan Yesus ini secara tepat dan benar. Gereja harus menempatkan atau mengingat karya Kristus ketika Dia naik ke sorga secara pantas dan benar. Sebab kalau kita gagal memaknai kenaikan Kristus di sorga, saya dapat pastikan bahwa kekristenan kita tidak akan menjadi kekristenan yang indah bagi Tuhan. Sebaliknya, kalau kita dapat memaknai kenaikan Kristus di sorga secara tepat dan benar, maka saya percaya gairah kita dalam menghidupi kekristenan adalah gairah anak-anak Allah yang benar-benar siap untuk menanti kedatangan Tuhan kali yang kedua. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Kristus sudah naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kata Alkitab. Dan untuk apa Dia ada di sana? Alkitab jelas katakan di sana dalam kitab Ibrani, Dia berdoa, Dia bersyafaat bagi kita. Artinya bahwa gereja dalam hal ini di akhir zaman, Kristus tahu bahwa ibarat domba di tengah-tengah serigala, demikian situasi gereja di akhir zaman. Tantangan tidak mudah, pergumulan tidaklah semudah apa yang saudara dan saya mungkin sedang hadapi. Ke depan tantangan akan begitu semakin luar biasa, pergumulan akan semakin begitu besar dalam kehidupan saudara dan saya. Tetapi ingat, kita punya pendoa syafaat di surga. Artinya apa? Di sini Yesus sendiri tidak mengizinkan atau tidak membiarkan gerejanya itu rusak.
tidak membiarkan gerejanya itu hancur, tidak membiarkan gerejanya itu diperdaya oleh kuasa kegelapan. Tetapi yang menjadi persoalan bagi kita, kalau Kristus berdoa bagi kita, sebagaimana sikap kita hari ini? Maka dari itu ini yang saya mau tekankan bagi kita hari yang luar biasa. Poin yang pertama, bagaimana kita menyikapi kenaikan Kristus di sorga. Gereja di akhir zaman pun haruslah gereja yang penuh dengan kuasa doa. Gereja yang harus penuh dengan kuasa doa. Sebab gereja saudara dan saya yang ada saat ini tanpa dikuasai, atau gereja yang tidak hidup di dalam kuasa doa, saya mau katakan, kenaikan Kristus di sorga tidak akan bermanfaat dalam kehidupan kita. Gereja, Bapak Ibu Saudara dan saya, adalah gereja di akhir zaman, di mana zaman akhir ini tantangan begitu besar, aniaya tidak akan pernah berkesudahan, masalah silih berganti, Yesus naik ke sorga bersyafaat. Maka ini suatu teladan yang ditinggalkan Kristus bagi kita. Maka kalau saudara ingat, Yesus pernah katakan kepada murid-muridnya, dapatkah engkau bertahan 1 jam saja berdoa bersama aku di Taman Firdaus saat itu? Berarti ini suatu hal yang penting, karena dengan berjaga-jaga, dengan berdoa, kita memiliki kemampuan rohani, kekuatan rohani untuk mampu menghadapi segala tipu daya kuasa kegelapan. Oke lah, kita jangan bicara dulu tipu daya kuasa kegelapan. Tantangan dan masalah yang terjadi dalam hidup kita, tanpa doa dalam hidup kita, tidak mungkin kita mampu menghadapi tantangan dan masalah. Gereja Tuhan yang ada di akhir zaman adalah gereja yang harus hidup di dalam kuasa doa. Itu yang pertama yang saudara harus catat hari ini. Saya tidak tahu apa mau Tuhan bagi kita hari ini, tapi yang saya mau beritakan adalah bagaimana kita menyikapi Kristus naik ke sorga. Kristus naik ke sorga bukan dia tinggalkan kita sendiri, tapi dia memperlengkapi kita dengan kuasanya sendiri. Nah, kenapa orang Kristen tidak menanggapi ini dengan baik? Apakah saudara tidak pernah mempersoalkan kenapa Roh Kudus itu harus diberikan dalam hidup kita? Karena Tuhan tahu akhir zaman pekerjaan kuasa kegelapan itu akan sangat dahsyat untuk menjadikan gereja sebagai sasaran untuk dirusak, untuk dihancurkan di akhir zaman ini. Nah, sekali lagi, kalau gereja tidak menggunakan fasilitas ini, yaitu kuasa Roh Kudus dalam hidup kita, dan kita aplikasikan wujud nyatakan itu dalam tindakan kuasa dalam doa, maka saya mau katakan saudara dan saya akan tergilas dengan segala tantangan, masalah, pergumulan yang ada hari-hari. Saya nggak tahu saudara lagi bergumul apa saat ini. Saya nggak tahu saudara lagi punya persoalan apa hari ini. Tapi yang saya mau sampaikan, saya mau memperlengkapi kita kembali di hari yang penuh sukacita, hari yang bersejarah, hari yang luar biasa bagi gereja Tuhan. Gereja Tuhan, ini pesan saya, gereja Tuhan hari akhir zaman, saudara dan saya harus hidup di dalam kuasa doa. Nggak bisa tidak. Kuasa doa harus benar-benar menjadi bagian dalam kehidupan kita. Tapi sayang, banyak orang Kristen hari-hari ini hanya menggunakan doa hanya di saat-saat kepepet. Ini kan repot. Di saat lagi terjebak masalah, di saat lagi bergelimbangan persoalan, pergumulan, baru doa itu diaktifkan. Tapi pada saat enjoy sukacita, kadang doa itu nanti aja. Hidup kita hari demi hari adalah hidup di dalam kuasa doa. Maka dari itu kalau saudara perhatikan bacaan kita hari ini dari ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Roh Kudus diberikan atas gereja agar gereja memiliki kuasa, dan kuasa itu bekerja aktif dalam kehidupan kita. Saya katakan beberapa saat lampau, saya pernah berbicara bahwa gereja diperlengkapi dengan fasilitas agar supaya keselamatan itu benar-benar kita miliki sampai kesudahan hidup kita. Yang pertama, fasilitas yang diberikan Tuhan apa sih? Injil. Injil itu apa? Kita persoalkan Injil itu. Injil itu adalah kabar baik. Dan tentu kabar baik di sini
yang harus kita maknai adalah kabar baik yang sumbernya dari Tuhan, bukan sumbernya dari kita. Kalau kabar baik yang bersumber dari kita, Mas, segala keberkatan, segala pertolongan, aku ingin itu, aku ingin sana, aku ingin ini dan itu dan ini, kayak Doraemon. Aku ingin ke sana, na 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 na. Kalau kabar baik itu kita lihat dari perspektif kita, maka kita kayak Doraemon. Tapi kabar baik di sini adalah kabar baik dari Tuhan. Apa itu? Keselamatan itu dianugerahkan atas kita. Itu kabar baik. Dan fasilitas yang berikut adalah Roh Kudus itu dicurahkan dalam hidup kita. Nah, gereja tanpa Roh Kudus adalah gereja yang tidak akan ada kuasa, gereja yang tidak mampu menghadapi tantangan, gereja yang akan hanya sangat gampang diperdaya, dipermainkan oleh kuasa kegelapan, digiring sana, digiring sini, akhirnya kita binasa kekal selama-lamanya. Bapak Ibu, poin yang pertama yang saya mau tekankan untuk kita renungkan hari ini, gereja harus hidup di dalam kuasa doa. Kalau tidak, Bapak Ibu, kita nggak mungkin bisa bertahan menghadapi segala tantangan yang ada hari-hari. Sesibuk apapun kita hari ini, komitmenlah dengan pribadi kita, lepas pribadi. Kita sisihkan waktu untuk kita berdoa. Dijawab Tuhan ataupun belum, ataupun Tuhan tidak jawab doa kita, porsi kita adalah berdoa. Porsi kita adalah mengucap syukur. Porsi kita adalah mengagungkan Tuhan. Bagian kita adalah menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua yang saya mau katakan begini. Yang kedua, yang perlu nyata dalam setiap kehidupan kita adalah ayat yang berikut. Kalau saudara perhatikan dalam bacaan kita hari ini, kebenaran firman Tuhan. Sesudah berkata demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Bapak Ibu, yang kedua saya mau katakan begini, kenaikan Kristus di surga membuka jalan bagi kita. Membuka jalan terkait apa? Membuka jalan bahwa kita pun tahu jalan ke surga. Amin. Seandainya Kristus nggak ke surga, maka kita semua nggak akan pernah sampai ke surga. Tapi bersyukur kita hari ini, karena Kristus sudah naik ke surga, dia sudah merintis jalan ke surga, maka kita yang ikut dia pun tahu jalan ke surga. Nah, bukankah ini satu berkat besar yang perlu kita renungkan hari-hari ini? Maka dari itu saya katakan, jangan jadikan dunia ini sebagai tempat perhentian kita yang terakhir. Karena tanpa sadar banyak orang Kristen jadikan dunia ini sebagai pelabuhan yang terakhir. Banyak tanpa sadar banyak orang Kristen menjadikan dunia ini sebagai tempat dia terakhir. Dia tidak sadar bahwa Tuhan sediakan langit baru dan bumi baru. Tapi masih aja ada persoalan dan pergumulan di sana. Ada orang Kristen yang melupakan jalan itu. Sengaja tidak mau tahu jalan ke surga. Padahal Yesus sudah katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Tidak bisa kita ke surga tanpa melalui Kristus. Dengan kekuatan kita, dengan cara kita, dengan kemampuan kita, nggak mungkin kita bisa sampai ke surga tanpa melalui Kristus. Tetapi ingat, untuk sampai ke surga, kita harus menghidupi Kristus dalam hidup kita. Dan kemarin saya katakan, kita harus mencontohi Kristus sebagai teladan satu-satunya dalam kekristenan kita. Karena tanpa keberkenanan kita bagi Tuhan, kita nggak akan mungkin lihat kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu jemaat yang diberkati, Alkitab katakan sesudah berkata demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka semua. Berarti ini suatu peristiwa yang nyata terjadi, peristiwa yang benar-benar terjadi. Saudara, kalau ada orang Kristen yang masih ragu dengan peristiwa kenaikan Kristus, perlu banyak berdoa lagi ya. Karena ada sekte-sekte atau ada kelompok-kelompok tertentu di sana yang coba meragukan tentang kenaikan Kristus. Tapi saya mau tegaskan hari ini, kenaikan Kristus disaksikan oleh 120 pasang mata. 120 murid yang menyaksikan kenaikan Kristus. Dan 120 murid itulah yang kembali ke Yerusalem dan mereka menikmati kuasa Roh Kudus di sana.
Dan jemaat Tuhan, mari kita tanamkan ini dalam setiap kehidupan kita, bahwa Kristus sudah naik ke sorga. Dia merintis jalan ke sorga bagi kita, gerejanya, agar kita pun mampu, bisa dan dapat sampai ke tempat di mana Kristus ada saat ini. Seberapa banyak kita rindu yang mau sampai ke sana? Cuma 3, 5 orang, 6 orang, 7 orang yang sepakat bersorak-sorai bagi Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu, perlu kita syukuri hari ini. Perlu kita bangga kita jadi orang Kristen, karena kita sudah disediakan tempat yang luar biasa bagi Tuhan. Tempat yang indah yang Tuhan siapkan bagi kita. Tapi kalau seandainya hari ini pertanyaan ini saya tanya kembali dengan masalahnya begini, siapa yang mau duluan ke sorga? Bapak Ibu jemaat, satu hal, Yesus membuka jalan bagi kita untuk kita sampai ke sorga. Artinya bahwa kenaikan Kristus di sorga menjadikan Kristus juga sebagai imam agung kita hari ini. Kepala atas gereja, kepala atas keluarga, kepala atas usaha, kepala atas segala sesuatu. Artinya dia yang harus bertakhta di dalam segala aktivitas hidup kita. Dia yang harus berkuasa, dia yang harus ambil alih, dia yang harus kita tempatkan di tempat yang paling utama dalam setiap kehidupan kita hari ini. Bapak Ibu, masalah kita banyak, amin. Tantangan kita besar. Pergumulan kita nggak pernah berhenti sampai hari ini. Ada mungkin di antara kita yang hari ini pun tidak lepas dari banyak tantangan, persoalan dan masalah. Entah itu pribadi, entah itu rumah tangga, entah itu pekerjaan, apapun itu. Saya mau ingatkan, dia saat ini, Yesus Kristus Tuhan kita, ada di sorga. Dia imam besar kita, dia juru selamat kita. Dan dia katakan, minta apa saja di dalam namaku, aku akan minta kepada Bapakku, dan dia akan memberikannya kepada. Tetapi ayat itu tidak berdiri sendiri. Ayat itu selanjutnya ada suatu penekanan di mana kita harus menempatkan dia sebagai Tuhan dalam hidup kita. Saudara tahu kata Tuhan? Kata Tuhan itu memiliki makna begini, Bapak Ibu. Kita yang menempatkan dia sebagai Tuhan harus benar-benar memperhambakan diri, menyerahkan total hidup kita untuk kita melakukan segala apa yang diperintahkan dan diinginkannya. Persoalannya, sudah apa belum? Nah tentu ini kan pergumulan, persoalan, masalah bagi kita. Kita ngomong dia Tuhan, kita ngomong dia Tuhan hari demi hari, tapi tanpa wujud kita memperhambakan diri, menyerahkan total hidup kita, melakukan segala yang diinginkannya, maka kita tidak menjadikan dia Tuhan dalam hidup kita. Kadang kita menjadikan diri kita sebagai Tuhan dalam diri kita, menjadikan kekuatan kita sebagai Tuhan dalam hidup kita, menjadikan harta benda kita sebagai Tuhan dalam hidup kita, menjadikan dunia ini sebagai Tuhan dalam hidup kita, tanpa kita menempatkan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu, setiap kita ingin doanya dijawab, tapi kuncinya tanpa kita menempatkan dia sebagai Tuhan yang benar-benar hidup dalam hidup kita, nggak akan mungkin doa kita dijawab oleh Tuhan. Ini kan berat kan? Ini kan persoalan, ini pergumulan, ini masalah dalam kehidupan kita. Tanpa kita jadikan dia Tuhan, segala doa kita tidak akan menjadi kenyataan dalam hidup kita. Nah persoalannya, kapan kita jadikan dia Tuhan? Ada yang bisa menjawab itu adalah kita sendiri. Intinya kalau kita panggil dia Tuhan, kita sebut dia Tuhan, maka kita yang berseru Tuhan haruslah melakukan segala kehendaknya. Karena percuma kita panggil Tuhan, Tuhan, Tuhan tanpa melakukan kehendaknya, kita nggak akan mungkin masuk kerajaan surga. Nah ini dia sudah jadi imam besar kita, dia sudah jadi raja di atas segala raja. Dan kita panggil dia Tuhan, kita sebut dia Tuhan. Kalau kita sebut dia Tuhan, maka kita harus melakukan segala kehendaknya. Pertanyaannya, sudah kita jadikan Yesus sebagai Tuhan? Yang sudah, coba lambaikan tangan. Tuh kan masih mikir.
Tidak semudah seperti yang kita katakan, Tuhan Yesusku. Oh Tuhan, pakailah. Itu nyanyi. Tapi kalau benar-benar kita mau jadikan Dia Tuhan, artinya kita harus melakukan segala kehendaknya. Tidak ada tawar-menawar. Yang berikut Bapak Ibu, satu hal yang dahsyat yang perlu kita responi secara benar, karena Yesus sudah naik ke sorga. Yang berikut, Alkitab katakan begini dalam ayatnya yang ke-11, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga. Bapak Ibu, tadi saya katakan kurang lebih ada 5 hal yang menjadi hal penting dalam kehidupan kita, untuk kita ingat dalam kehidupan kita: kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya, dan tentang kedatangannya kali yang kedua. Jemaat, kita tempatkan poin ini sebagai satu poin yang penting utama dalam hidup kita. Yesus datang kali yang kedua tidak lagi datang di Bethlehem di kandang domba, enggak. Tapi ketika Yesus datang kali yang kedua, Dia akan memegang tongkat kerajaan dengan segala kewibawaan dan kuasanya. Dia akan tampil sebagai seorang raja. Dia akan tampil sebagai seorang yang sudah merebut kemenangan. Dia akan tampil sebagai seorang yang menunggangi kuda putih, yang merebut kemenangan, tampil sebagai raja di atas segala raja. Dan Dia tidak datang lagi sebagai bayi mungil yang lemah, yang tidak berdaya, yang dibungkus kain lampin, yang lahir di Bethlehem 2000 tahun yang lalu kurang lebih. Tapi Dia akan datang dengan segala kewibawaan dan kuasanya. Bapak Ibu, kita harus mengingat ini. Artinya apa? Ada persiapan yang harus dilakukan oleh gereja. Benar? Ada persiapan yang harus dilakukan oleh saudara dan saya. Kalau peristiwa-peristiwa yang tadi yang saya katakan, Dia sudah naik ke sorga, Dia ada di sebelah kanan Allah Bapa, dan Roh Kudus itu sudah cerah, itu masa lampau yang sudah terjadi, dan itu yang harus tertanam. Tetapi satu hal yang perlu kita ingat, yang perlu kita lihat hari ini adalah bagaimana sikap dan persiapan kita dalam menantikan janji Tuhan tentang kedatangannya. Sudahkah kita persiapkan diri kita? Kalau saya mempersiapkan diri saya hari demi hari. Yang pertama, saya mempersiapkan diri apa? Berjuang, bawa diri, memberi diri untuk dikuasai dan dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Ini perjuangan. Ini persiapan. Karena tanpa persiapan yang matang dalam menantikan kedatangan Tuhan kali yang kedua, kita nggak akan mungkin mampu bertahan. Caranya, bagi saya hari ini saya catat, beri diri kita dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus. Tanpa kuasa Roh Kudus memimpin hidup kita, kita nggak akan bisa bertahan, Bapak Ibu. Tidak akan bisa bertahan. Tidak akan bisa mampu berdiri tegak, berdiri kokoh, dan menantikan kedatangan Tuhan kali yang kedua. Nggak akan mungkin. Tanpa kita memberi diri kita dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus. Karena hanya dengan kuasa Roh Kuduslah kita akan dibawa untuk mengerti kebenaran, dari kebenaran yang satu kepada kebenaran yang lain, maju kepada kebenaran yang berikut, sampai pada akhirnya kita didapati setia dan sempurna baik di hadapan Tuhan. Memberi diri dipimpin, nggak ada cara lain untuk kita menantikan kedatangan Tuhan hari ini. Karena hanya dengan Roh Kuduslah kita mendapatkan gairah, kita mendapatkan kuasa itu. Kuasa di mana kita dijadikan Tuhan sebagai anak Allah, dan kuasa di mana kita mampu menghadapi tantangan dunia, dan kuasa di mana kita mampu mengerti segala kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Ya, hanya dengan Roh Kudus. Tidak ada cara lain, Bapak Ibu. Oh, dengan kekuatan kita nggak mungkin, nggak bisa. Hanya dengan kita memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus,
kita mempersiapkan diri kita untuk menantikan kedatangan Tuhan kali yang kedua. Setelah kita memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, apa? Kita mengerti, kita berjuang untuk selalu mengerti segala kehendaknya. Karena Alkitab katakan umatku binasa karena apa? Tidak mengerti pengetahuan tentang Allah. Kalau kita nggak memiliki pengetahuan tentang Allah, kita nggak mungkin dapat melakukan segala kehendaknya. Maka inilah sekali lagi hal yang perlu kita persiapkan dalam kehidupan kita. Karena kedatangan Tuhan kali yang kedua itu pasti. Kenapa pasti? Karena yang meneguhkan kedatangan Tuhan kali yang kedua itu malaikat. Amin. Malaikat ngomong sama murid-murid, kenapa kalian lihat ke atas? Dia yang kau lihat naik ke atas, Yesus ini akan datang kali yang kedua. Dan itu pasti tergenapi. Kenapa saya katakan pasti tergenapi? Ingat, yang meneguhkan murid-murid tentang kenaikan Kristus adalah malaikat. Saudara ingat enggak? Malaikat meneguhkan janji Tuhan kepada Maria. Tergenapi apa enggak? Tergenapi. Karena segala sesuatu yang diteguhkan oleh malaikat pasti tergenapi dalam gereja Tuhan. Dan malaikat Tuhan yang meneguhkan tentang kenaikan Tuhan. Dan malaikat Tuhan sendiri, dia yang kamu lihat naik, akan datang kali yang kedua seperti sebagaimana engkau lihat dia naik. Dan ini pasti terjadi, tidak mungkin tidak. Jadi kita memiliki suatu janji yang suatu janji yang diteguhkan oleh malaikat Allah sendiri. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati, bagaimana persiapan kita hari ini menantikan kedatangan Tuhan kali yang kedua. Dan yang berikut, dalam menantikan kedatangan kali yang kedua, selalulah ada di dalam persekutuan dengan orang-orang benar. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Jangan membiasakan diri seperti kebiasaan beberapa orang. Bagaimana kita menantikan kedatangan Tuhan kalau kita ada di dalam kelompok yang salah? Nggak mungkin. Ketika kita ada dalam persekutuan dengan orang-orang percaya, maka di situ pasti akan ada saling mendoakan, saling menguatkan, saling mengingatkan, saling meneguhkan, dan belajar tentang kebenaran-kebenaran. Kita nggak akan mungkin mendengar kabar kedatangan Tuhan ketika kita ada di dalam kelompok yang tidak tepat. Tapi kalau kita ada di dalam persekutuan bersama dengan orang-orang percaya, maka berita tentang kedatangan Tuhan pasti akan terdengar dalam setiap kehidupan kita. Artinya apa? Kita semakin diteguhkan, kita semakin diingatkan menjelang kedatangan Tuhan. Sikap kita haruslah benar di hadapan Tuhan. Yang berikut, apa sikap kita menantikan kedatangan Tuhan? Jaga sikap hidup kudus kita di hadapan Tuhan. Nah, ini tidak kalah penting Bapak Ibu. Menjaga sikap hidup kudus, keberkenanan kita di hadapan Tuhan, ini suatu poin yang perlu kita bahas hari demi hari. Karena tanpa kekudusan, takkan seorang pun dapat melihat Tuhan. Tapi dengan hidup kudus, hidup berkenan, maka saya mau katakan, Tuhan pasti akan menampakkan dirinya dalam hidup kita. Maka dari itu kalau saudara ingat banyak peristiwa di dalam Alkitab, Musa seumpama, sebelum dia dipakai Allah, sebelum dia diberikan 10 hukum, Musa harus diproses dulu, dikuduskan dulu, diproses dulu, ditempah dulu. Nah, hidup kita ini pun demikian. Tanpa kekudusan, kita tidak akan mungkin melihat campur tangan Tuhan. Apa sih itu kudus? Kudus singkatnya adalah kita dipisahkan. Kita dipisahkan dari dunia yang sudah tercemar ini. Kita dipisahkan dari segala hal yang tidak berkenan, untuk hidup kita kemudian layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, persiapan dalam menantikan kedatangan Tuhan ini penting. Karena Yesus sudah naik ke surga. Karena malaikat sendiri yang katakan dalam Kisah pasal 1 ayat 11 tadi,
dan berkata kepada mereka, "Hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama." Akan datang kembali dengan cara yang sama, dan semua mata akan memandang kedatangan Tuhan kali yang kedua. Sudahkah kita mempersiapkan hidup kita? Ini pertanyaannya. Sudah nggak kita mempersiapkan hidup kita? Dalam kita menjalani hidup kita di luar sana yang banyak tantangan, banyak pergumulan, banyak masalah, kadang-kadang kita lupa akan hal ini. Terlalu fokus dengan segala aktivitas kita lupa akan hal-hal bagaimana kita mempersiapkan diri kita menantikan kedatangan Raja di atas segala raja. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, yang berikut yang saya mau katakan bagi kita semua hari ini adalah, kalau saya boleh tambahkan satu ayat, Kolose pasal 3 ayat 1 dan ayat 2, Alkitab katakan begini. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara-perkara di atas, bukan yang di bumi. Artinya apa? Bagaimana kita mempersiapkan diri kita bagi Tuhan? Yaitu apa? Memperkarakan hidup kita, mempersoalkan masalah-masalah yang terkait dengan kedatangan Tuhan kali yang kedua. Bapak Ibu, saya sekali lagi hari ini, di hari yang penuh berkat buat kita, di mana Yesus naik ke sorga, mari kita jadikan hari ini sebagai hari di mana kita hidup di dalam berkat-berkat Tuhan, di mana kita mempersiapkan diri untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, jujur saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan, persoalan, masalah saudara, tapi yang saya mau katakan pagi hari ini, kita sudah punya Tuhan, yaitu Dia yang bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga. Dia yang ada di sebelah kanan tahta Allah. Dia yang berdoa bagi kita. Maka sikap gereja hari ini untuk meresponi semua itu dengan benar adalah kita hidup di dalam kuasa doa. Kita hidup memberi diri dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus, dan mempersiapkan diri tentang kedatangannya. Bagaimana kita pun mengandalkan kuasa Roh Kudus di dalamnya, mengandalkan kuasa Allah memimpin hidup kita, agar sampai pada kesudahannya kita boleh didapati setia di dalam Tuhan. Bapak Ibu jemaat, saya akhiri hari ini dengan satu pernyataan seorang hamba Tuhan. Dia katakan begini, John Calvin, dia katakan begini, janji kedatangan Tuhan kali yang kedua haruslah menjadi pengharapan besar semua orang percaya, dan menjadikan kedatangan kali yang kedua sebagai motivasi untuk kita terus hidup dan melayani serta menyenangkan hati Tuhan. Ini satu hal yang luar biasa. Dan dia tambahkan lagi, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga dan janji tentang kedatangannya adalah dua pilar untuk membangun kerohanian kita hari demi hari. Karena dengan kenaikan Kristus meneguhkan bahwa Dia benar Tuhan, dan janji kedatangannya meneguhkan setiap pengharapan kita tidak akan pernah sia-sia. Dan inilah berkat Tuhan bagi gereja Tuhan hari ini. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, setiap kita yang ada hari ini, marilah kita terus menyenangkan hati Tuhan dan setia sampai akhir hidup kita, sampai Tuhan datang kali yang kedua, dan kita boleh menikmati berkat di mana Tuhan saat ini ada, dan di sana pun kita akan ada bersama-sama dengan Dia. Jemaat Tuhan, boleh saudara tutup Alkitab saudara. Terima kasih Tuhan. Dan ini satu hal yang ingin kami lakukan dalam hidup kami, yaitu kami akan terus berjuang sampai Engkau datang kali yang kedua. Terima kasih Tuhan atas cinta-Mu yang tak bersyarat bagiku. Amin. Oleh darah-Mu aku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Tuhan tetaplah bersamaku selama
Tuhan ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kasih Kamu yang tak bersyarat bagiku. Oleh darah-Mu aku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Tuhan tetaplah bersamaku selamanya. Engkau berkenan sebab tanpa berarti, sebab tanpa Engkau aku tak berarti. Sekali lagi katakan, sebab tanpa sorak-sorai bagi Tuhan. Sebab di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja kami yang kudus, kami akhiri ibadah kenaikan pada saat ini. Rahmat